tadi saya pakai wifi, sekarang saya coba pakai kuota. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan tidak terkendala lagi. Karena tadi wah kasihan juga ya, karena pembahasannya luar biasa, uh, dan banyak yang bakal didapat oleh anak-anak. Jadi ya kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan jaringan berikutnya kondusif dan tidak putus lagi gitu. Nah, kita coba undang lagi Pak Kelvinnya. Mudah-mudahan sinyal sampai selesai berjalan lancar gitu. Mari kita doa supaya sinyalnya bagus dan tidak terkendala lagi gitu. Saya sudah coba pakai kuota, tadi pakai wifi ternyata nggak bagus, langsung keputus. Sekarang saya coba, kita undang lagi Pak Kelvinnya. Oke, kita coba undang lagi ya. Kita gabung lagi, kita coba. Iya. Memang belakangan ini sinyal agak ini ya, agak bersahabat gitu. Oke, Merlin, wajahnya mana, Merlin? Di sini Halo, udah, Cer. Merlin. Tapi nggak ada Iya, gambar Cer. Merlin loh. Hah? Udah, Cer. Enggak. Coba Merlin. Iya. Tunggu, Cer. Akunnya kayaknya nih, Cer. Bentar ya, Cer. Keluar dulu bentar. Teman-teman bisa lihat Merlin nggak? Di sini saya belum lihat Merlinnya. Nah, Merlinnya belum terlihat. Oke, oke, Wawa. Sorry keputus tadi. Ya, nggak apa-apa, Cer, nggak apa-apa, Cer. Sekarang teacher udah pakai kuota sih. Mudah-mudahan selanjutnya udah bagus gitu. Ya. Tadi sampai mana obrolan dengan Pak Kelvin? Dari sampai mengenai produk yang dijanjikan pada saat ini sih, Cer. Masih Ya, di bagian Pak sana. Kelvin sudah. Ya. Kita berdoa supaya sinyal kondusif ya. Karena bakal banyak yang Jadi selalu juga oleh Pak Kelvin. ganti akun ya, Cer. Iya. Kayaknya sinyal belakangan ini emang nggak bagus gitu. Kenapa ya kota ya, mudah-mudahan ya kita doa supaya sinyalnya bagus sampai ini. Karena ngobrol sama Pak Kelvin bakal nggak tahu waktu. Wah, putus, sinyalnya nggak bagus. Ya. Oke Pak. Oke, tadi mungkin bisa Salwa sampai di mana tadi, Nak? Tadi kita bahas sampai itu ya, Pak. Tadi Bapak nanya ke Salwa. Iya, kalau kita kalau misalnya kita menargetkan harga mahal, sedangkan orang bisa ngelihat di marketplace gitu kan, Pak ya? Pertanyaannya, Pak ya? Betul. Ya, Pak. Sekarang gini, Salwa. Kamu, kita semua penjual harus memakai kacamata pelanggan. Misalnya contoh Salwa jual, tadi kan bilang mau dapat profit setinggi-tingginya. Jadi juga harga juga pasti kasih harga yang tinggi kan. Kemudian customer ngecek di marketplace, harga produk kamu sesungguhnya sekian, tapi kamu ambil margin terlalu tinggi. Terus kira-kira nih, saya tanya sama kamu, Salwa, bakalan beli lagi nggak sih pelanggan itu setelah tahu kamu kasih harga tinggi? Bakal enggak sih, malahan kita dapat kebalikannya, nggak dapat untung malahan, karena kita terlalu. Iya betul. Padahal di dalam sebuah bisnis itu yang paling terpenting adalah adanya penjualan kembali kan, repeat order kan. Kalau orang cuma bisa menjual cuma sekali doang, ya sudah dia cuma bisa dapat untung cuma sekali aja. Tapi yang kita harapkan adalah customer itu loyal sama kita, walaupun harga kita walaupun margin kita mungkin kecil, tapi karena customer seneng dan customer berpikir, wah ini harga yang diberikan adalah harga yang pantas dan sesuai dengan ukuran kantongnya gitu loh. Jadi dia akan terus-menerus beli kepada kita lagi. Begitu, Salwa. Oke, Pak, benar sekali nih Pak, ini jadi pelajaran besar nih. Walaupun belum ngerti Pak masalah produk-produk bisnis, jadi Salwa bersyukur banget nih, Salwa berterima kasih sekali kepada Yati yang udah ngasih kesempatan untuk jadi host sama Bapak nih. Oke, kita lanjut Pak masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang bakal Salwa tanya ini. Iya,
kan sekarang produk itu banyak nih didistribusi di pasaran atau dimanapun. Jadi Pak, kan banyak banget tuh beredar produk-produk palsu atau produk yang ilegal. Kira-kira gimana Ya, sih pendapat Bapak mengenai produk ilegal tersebut? ya, kalau menurut saya produk ilegal juga pasti akan merugikan konsumennya. Kalau sebuah produk sudah dipalsukan, kemudian kita beli, tentunya berbeda dengan kualitasnya dengan produk yang asli. Ya, sebaiknya ya kita tidak menjual produk-produk ilegal karena itu juga masuk dalam tindakan pidana ya. Dan customer juga akan melihat siapa yang menjual nih produk yang ilegal ini. Oh, yang menjual nih si X nih, dan tentunya juga akan berdampak pada nama baik dari orang tersebut. Sehingga kalau menurut saya janganlah kita melakukan penjualan produk ilegal, tapi pilihlah produk-produk yang memang terpercaya dan sudah memiliki brand yang baik di mata pelanggannya. Salwa, saya saran nih, ini kamu harus ditambahkan komentarnya, kamu harus bisa bikin tulisan judulnya, Salwa. Judulnya Gimana Coach? acara kita. Kamu Apa Coach ditulis di kolom ini? komentar, Ya. diketik di kolom komentar, kita punya acara, kemudian nanti ketik, kan agak lama. Gitu. Oke Coach. Mungkin Ibu Yati bisa bantu, jadi Salwa bisa lanjut. Putus-putus suaranya. Oke, boleh Pak Kelvin, biar saya ini kan. Ya, lanjut Salwa. Oke Coach. Karena kan yang selalu lihat sekarang nih Coach, mau di setiap barang itu banyak banget ilegalnya. Misalnya produk A nih, yang lain pasti ada palsuannya, atau ada ilegalnya, atau segala macamnya. Dan juga itu sangat berdampak negatif sih di dunia pemasaran ya Coach ya. Ya, ya. Dan sebaiknya kita tidak memilih produk ilegal. Pilihlah dari toko atau produsen yang officialnya gitu loh. Jadi harus benar-benar kita pilih ya. Ya kita cepat-cepat lah kita dalam memilih. Yes. Iya benar. Nah, ini yang disematkan. Betul. Oh iya, oke. Ya, dan juga nih Coach, kira-kira untuk sarana yang bisa meningkatkan omset kita apa ya Coach? Sarana apa ini Coach? Nah, ini adalah tips-tips marketing yang sekarang saya selalu jalankan. Sebaiknya kalau menurut saya adik-adik itu melakukan hal-hal yang seperti kayak gini. Saya mau cerita tadi ya. Ada bapak-bapak datang ke customer saya datang ke Boblot Cikini. Kemudian dia berbicara sama supervisor saya. Oh, saya waktu itu saya tinggal di dia cerita. Saya pernah di dekat Dan Mogot Mall gitu loh. Mendengar Dan Mogot Mall itu saya ada di ujung sana tadi. Nah, karena customer ini tidak bisa makan di tempat, akhirnya di take away. Dia bercerita panjang lebar. Akhirnya saya samperin karena ada ngomong Dan Mogot Mall. Aku tuh pernah jualan juga di Dan Mogot Mall. Langsung saya sapa, berkenalan, dan kita tukeran nomor WA. Nah, itu adalah cara-cara yang sangat-sangat mudah ketika kita mau berkomunikasi atau merangkul atau membangun hubungan dengan pelanggan kita. Dan ketika kita ngobrol itu, customer itu harus diperlakukan sebagai teman, bukan sebagai objek yang harus kita jualin produk. Kita jual, nggak ada di muka bumi ini, nggak ada orang yang kita senang dijualin gitu loh. Seperti kayak contohnya gini, Sarwa atau Ibu Yati ya. Saya ketemu nih Mas Sarwa sama Ibu Yati langsung. Baru ketemu nih, Bu Yati beli dong produk saya. Terus saya bilang juga sama Salwa, kita baru ketemu nih, Salwa beli dong produk saya. Salwa kira-kira gimana responnya kalau saya gituin? Baru kenal gitu. Bakal kaget sih awalnya karena kan belum dekat gitu. Seneng nggak? Kira-kira seneng nggak sih? Seneng nggak sih? Kurang sih. Ya, kita nggak respect kan ya. Nah, ini ada teman saya dari ada teman saya dari Cindy Angelic, salam dari Belanda, Pak Kelvin. Ini teman saya, teman Facebook, tinggal di Belanda. Luar biasa, thank you Bu Cindy. Ya, jadi nama Boplo itu nama real estate dari Belanda. Dan saya pernah ngecek, saya minta tolong Bu Cindy di Belanda itu untuk mencari kebenarannya. Dan ternyata benar-benar nama real estate dari Belanda. Jadi nama Boplo itu asalnya dari nama perusahaan pengembang di Belanda yang
bikin seperti kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Begitu Salwa. Lanjut Salwa. Jadi menurut pendapat saya adalah lakukanlah street marketing. Kalau buat saya namanya itu street marketing. Kalau adik-adik semua belajar di sekolah, kemungkinan besar itu tidak akan ada diajarin seperti itu. Tapi dengan kita dengan sekarang dunia sosmed kan luar biasa kan. Adik-adik ini saya terbuka loh, saya bilangin kalau memang mau belajar marketing sama saya, itu bisa kontak saya. Bu Salwa, Bu Yati bisa kasih nomor handphone saya di kolom komen ya. Bisa diketik aja nomor telepon saya, jadi adik-adik bisa belajar, karena belajar itu Salwa tidak hanya sekali doang dengan ikutin IG live itu. Anda nggak mungkin, karena Anda nggak mungkin bisa bagus gitu loh. Karena memang harus ada latihannya, ada belajar dari pengalaman orang. Itu harus sekali dilakukan saya. Kayak gitu ya Coach. Aduh, Salwa jadi tertarik nih untuk bahas dunia bisnis lebih dalam. Padahal Salwa pribadi, maaf sebelum Coach nggak ngerti sebenarnya Coach. Ini karena alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Belajar saja, dengerin aja dulu, dan nanti adik-adik bisa belajar, bisa praktek. Ya, ini ada komentar dari Chris Thunder. Keren Pak Kelvin. Thank you. Lanjut Salwa. Oke, ini udah hadir partner salah satu lagi nih, Coach. Keluar lagi ya Coach. Oke, Salwa lanjut aja ya Coach ya. Sinyalnya Iya. Oke, lanjut aja Salwa. Oke, kita lanjut aja ya Coach ya. Nah, ini pembahasan kita udah semakin dalam ya Cariati ya. Mengenai produk tips produk laris manis nih. Mungkin teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Selagi Pak Calvinnya masih di sini nih, teman-teman boleh tanya ya Cariati ya di kolom komentar, boleh mengenai apapun ya Coach ya, boleh nggak Coach? Boleh. Wah, ini saya mau menyapa dari Chris Tian dari satu grup di grup RKB. Thank you Pak Christian, thank you sudah hadir. Halo semuanya, selamat malam teman-teman, selamat selamat bergabung bersama kami. Oke nih, alhamdulillah partner saya udah ada nih Coach. Mungkin kita langsung, mungkin Merlin bisa memperkenalkan diri nih ke Coachnya, biar Coachnya tahu. Oh oke. Kedengeran suara Merlin Kak Salwa? Kedengeran. Oke, hai Coach. Udah ngikutin dari tadi, tapi kayaknya Instagram OSIS lagi ada something, jadi terpaksa tertunda dulu. Nah, saya Merlina, Wakil Ketua OSIS SMK Dek Padang, yang hari ini juga bergabung di acara live kali ini, dan kebetulan di SMK Dek, Merlin jurusan marketing. Jadi bakal banyak mau nanya sama Coach nih. Nah, mantap itu marketing. Silakan. Oke, boleh Kak Salwa lanjut dulu, nanti Merlin ikutin ini. Oke. Tadi terakhir pembahasan Kakak sama Coach ini mengenai sarana untuk meningkatkan laba nih, Merlin. Jadi kita lanjut. Ya, mungkin Merlin ada tambahan mungkin sebelum Kakak mulai atau gimana? Tadi nih pertanyaan awal Merlin itu pengen nanya ke Coach Calvin itu. Merlin panggil Coach juga ya? Pertanyaan ke Coach Calvin itu, kenapa milih berbisnis di bidang kuliner? Alasan pertama untuk di bidang kuliner, karena kan banyak nih, ada yang lagi ngetren juga fashion ngetren. Kenapa pilihnya di bagian kuliner? Nah itu Coach, itu pertanyaan pertama Merlin. Iya, pertama-tama karena Mama diawali oleh kerja dari mama saya, usaha dari mama saya. Mama saya merintis sejak tahun 1970. Kami tinggal di rumah kakek kami di sebuah gang sempit di Kebon Siri. Ketika mama saya memulai tahun 70 itu dengan harga produk Rp25 dengan modal awal Rp500. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mama saya itu saya lihat
usahanya sangat berpotensi sekali dari gang pindah ke garasi, dan kemudian ketika kuliah pun saya senang baca buku, dan akhirnya saya mengadopsi pikiran-pikiran dari Thomas Alva Edison yang pencipta lampu. Itu saya sudah mulai memikirkan apa yang harus bagaimana ke depannya dari sebuah usaha dari mama saya. Dan akhirnya karena saya senang baca buku, akhirnya saya juga mengadopsi pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh sukses itu. Jadi saya ketika mama saya masih berjualan di garasi pun, saya sudah memimpikan untuk mama saya berjualan di sebuah restoran yang tempatnya representatif, ya, bisa menampung banyak sekali customer. Dan itu saya selalu ngomong, saya selalu sharing. Zaman dulu tidak ada sosmed, tapi saya selalu sharing ke teman-teman di kampus saya. Dan saya tidak pernah malu untuk menceritakan apa mimpi saya. Karena dengan adik-adik menceritakan mimpi adik-adik, maka hal yang pertama ketika kita mengucapkan kata-kata itu, maka otak pun akan merespon dari apa yang kita sudah katakan. Dan ketika otak itu mendengar, maka seluruh seluruh organ-organ tubuh kita akan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh otak. Kita akan menemukannya untuk ke sana. Jadi manusia, kalau menurut saya, itu seperti sebuah radio. Dan kalau kita berkata sesuatu, maka kita itu, manusia itu seperti radio. Tadi saya sudah bilang ya, manusia itu seperti radio, jadi punya antena di atas kepalanya. Dan dia akan menarik apa yang kita perkatakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan kamu perkatakan gitu loh. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, maka otak kita akan mencoba untuk mencari gelombang ke tempat tujuan tersebut gitu. Jadi dengan ketika saya masih kuliah, itu saya udah sharing ke teman-teman saya, dan akhirnya puji Tuhan tahun 2004 itu saya punya Tuhan bukakan jalan untuk kita melanjutkan sebuah restoran yang nyaris tutup di daerah Jakarta Selatan. Jadi itulah kira-kira sedikit penjelasan ya. Oh, oke, Coach. Paham. Jelas nah, ya? Kenapa jadi, nih, Coach? Jadi karena melihat peluang itu, sayang sekali kalau mama saya sudah berjuang puluhan tahun itu tidak dilanjutkan usahanya. Karena saya pernah ngomong juga di sebuah video teman saya yang bikin itu, namanya Bro Ato Subianto. Itu ada aktivis brand. Itu di situ ketika saya ditanyakan nama dia, saya berkata seperti ini. Bagaimanapun bagusnya sebuah produk atau brand, tapi kalau tidak ada generasi yang melanjutkannya, maka brand tersebut atau produk tersebut akan mati di tengah jalan. Seperti itulah kira-kira. Iya, benar-benar. Harus dikembangin ya, Coach ya? Iya. Nah, kenapa nih, Coach, dari sekian banyak kuliner juga nih yang sudah ngetren, sempat ada beberapa kuliner juga kan yang viral. Kenapa nih, Coach, lebih milih fokus ke gado-gado yang diutamakan untuk yang dijadikan brand yang utama? Iya. Tadi kan saya sudah cerita ya, alasan pertama adalah karena mama saya yang pertama kali untuk melakukan itu. Tadinya hanya berpikir untuk mencari nafkah. Tapi saya berpikir lagi, gado-gado itu kan makanan tradisional dari Indonesia, dari Jakarta. Alangkah baiknya kalau kita bisa kembangkan usaha ini sehingga bisa mempunyai dampak yang luar biasa. Adik-adik bisa bayangkan nggak, saya bisa ketemu dengan orang-orang penting, karyawan saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi, itu ketika di mana? Ketika Pak Jokowi datang ke tempat kita bisa bertemu dengan siapapun orang-orang penting itu, artis ya. Sekarang karyawan saya itu udah seperti kayak seleb aja gitu loh. Customer ada macam-macam lah. Hotman Paris datang, kemudian karyawan saya udah ajarin kamu harus bisa wifi dengan mereka, foto berdua dengan customer kamu.
kemudian kamu juga harus bisa di-share gitu, harus kasih ke saya. Dan saya punya sosmed itu aktif sekali, dan di sosmed pun saya selalu bercerita tentang marketing, tentang bagaimana menjadi entrepreneurship yang baik, ya. Jadi kira-kira itu ya jawaban saya ya. Nah, oke, Coach. Merlin udah paham. Oke, Merlin paham. Mungkin kita lanjut dulu, Kak, silakan. Oke, thank you ya Coach. Ini pengalamannya bagus banget ya Merlin ya, sangat bermotivasi untuk kita ya Merlin ya. Jadi walaupun ya, nah walaupun ada posisi jatuhnya, kita harus bangkit lagi nih untuk menegakkan bahwasannya usaha itu nggak mengkhianati hasil. Kayak sekarang nih, Coach kita terkenal ya sekarang ya, semoga gado-gado ya, mantep nih. Selalu udah stalking juga sih, udah selalu cari-cari juga sih ternyata. Mesen online nih. Iya. 50 tahun ya. Sawah. Kita berjuang udah 50 tahun. Dan ketika mau memasuki umur usia 50 tahun, saya udah memimpikan untuk membuat sebuah buku. Dan saya bikin buku ini. Bayangkan ketika sebuah produk, sebuah restoran yang udah berumur 50 tahun, itu saya minta minta kata pengantar dari Pak James Gui. Adik-adik tahu James Gui? Tahu. Ya, tahu. Favorit trainer ya, dia dari Singapura. Itu saya berkenalan dengan Pak James Gui, dan tadinya juga Pak James Gui juga nggak kenal saya. Siapa saya gitu loh. Kalau Pak James Gui kan orang udah terkenal gitu. Dan akhirnya saya berkenalan dengan Pak James Gui, akhirnya berteman, sering datang, dan akhirnya kita sama-sama mendukung. Pak James Gui jualan apa, saya juga berusaha untuk memperkenalkan produknya dia, dan akhirnya saya minta kata pengantar dari Pak James Gui untuk buku saya ini. Dia tulis, usaha restoran 50 tahun itu almost impossible. Kamu ngerti maknanya? Amat mustahil, amatlah jarang sebuah usaha itu bisa sampai melewati umur 50 tahun. Dan saya senang sekali, dan di sini juga saya punya buku ini, kata pengantar yang paling yang saya headline adalah dari Pak William Wongso. Ya, itu pakar kuliner. Jadi kita harus bisa banyak sekali belajar melalui buku ini. Ya, buku ini tidak saya jual di Gramedia, tapi di marketplace, Tokopedia dan Shopee, dan di restoran-restoran saya aja. Gitu. Wah, ini next time nanti kalau kita ke Jakarta, kita bisa ke tempat Bapak ya, langsung ya. Ya. Tapi kalau mau beli buku, langsung aja di marketplace ya, tidak perlu HP Jakarta. Oke, Coach. Oke, ini teman-teman nih kalau mau beli nggak ada di Gramedia ya, Coach ya, adanya di Tokopedia, Shopee, atau di toko Coachnya langsung nih. Oke, soal penasaran nih Coach, karena cerita tentang yang tadi, soal jadi penasaran satu hal, kira-kira pengalaman menarik apa sih Coach yang pernah Coach lakuin, yang pernah terjadi gitu dalam dunia marketing? Kira-kira apa Coach pengalamannya? Yang menarik banget gitu menurut Coach. Pengalaman menarik ya, seperti kayak tadi saya cerita ya, saya tipikal orang yang saya people oriented. Saya senang sekali berjumpa dengan orang-orang baru di dalam kehidupan saya setiap hari. Saya kepingin banget ketemu orang-orang baru, dan saya mendedikasikan hidup saya sekarang untuk UKM. UKM di Indonesia itu saya sekarang kepingin banget, hati saya suka miris melihat. Gini ceritanya Salwa. Waktu saya masih tinggal di gang, itu saya melihat ada satu orang jualan gudeg dengan di gang kita lah, katakanlah dekat sekali dengan gang rumah saya. Dan ketika saya bukan bermaksud mau sombong ya, udah menapak ke jenjang restoran, tapi yang gudeg ini masih tetap aja di posisi yang masih terpinggirkan atau tersisihkan, masih jualan di seemperan lah, masih dengan keadaan yang hampir nyaris sama dengan ketika kita masih baru-baru merintis usaha gitu loh. Jadi saya berpikir, kenapa sih makan kuliner Indonesia nggak bisa berkembang seperti kuliner dari Thailand gitu loh, dari Jepang. Makanan Jepang tuh ada di mana-mana. Dimanapun kita bisa
kita pergi travel itu di mana-mana juga ada. Nah, saya punya pemikiran bahwa Indonesia itu makanannya adalah terzat di dunia itu adalah nomor satu rendang. Itu penelitian yang dilakukan oleh CNN Go. Dan itu benar-benar banget loh. Mana ada kuliner dari negara manapun yang kaya akan rempah-rempah. Tapi Indonesia kenapa tersisihkan makanannya? Saya sudah tahu jawabannya. Karena dari mindset kita belum menghargai makanan tradisional kita sendiri gitu loh. Jadi saya tergugah untuk melakukan yang dinamakan adalah untuk membantu memarketingkan UKM-UKM di Indonesia, terutama untuk kuliner. Dan saya membuat sebuah gerakan di WhatsApp group yang mengumpulkan orang-orang yang berusaha di bidang kuliner untuk saling sama-sama membantu dan mendukung jualannya teman masing-masing. Jadi misalkan hari ini kemarin saya baru ngocok Bu Yati, saya mengumpulkan banyak sekali orang-orang yang berjualan kuliner di grup WhatsApp saya. Kemudian saya kumpulkan, kemudian saya seperti bikin arisan. Itu terpilihlah satu orang, misalkan saya kocok 1 sampai, kemudian saya kocok gitu ya, keluarkan. Nah, minggu pertama keluarlah nama si X. Produknya si X, kemudian itu kita harus bantu jualan selama seminggu itu. Kita harus beli makanan dari X tersebut. Minggu kedua mungkin ada si A, ya, dan minggu tersebut kita bantu jualan dari produknya si A. Maka itu kalau kita akan bisa melakukannya dengan konsisten, maka kita akan benar-benar bisa membantu UKM-UKM yang terdampak, dan sehingga program penjualan, bantu jualan teman itu bisa bergulir secara baik gitu. Dan ini saya benar-benar senang banget karena responnya dari 40 teman-teman saya yang punya bisnis, bukan cuma kuliner doang ya, ada yang jual minyak kayu putih, teman saya itu para UKM lah yang sedang merintis bisnisnya. Terus kalau kita tidak melakukan gerakan tersebut, terus gimana nasib mereka? Iya, benar sekali. Jadi kalau adik-adik di sini kepingin ikutan bergabung dalam grup bisnis saya, WA grup saya, itu namanya Good Life, dan itu akan bisa sama-sama kita belajar marketing, belajar berkenalan, dan belajar segala macam lah. Tidak hanya terbatas dengan sebuah produk yang kuliner aja, macam-macam di situ. Ada yang, Bu Yati tahu nggak, ada yang ibu-ibu bikin robot, ya, ada yang bikin minyak kayu putih, dan kita bisa sama-sama belajar di situ dalam satu grup WhatsApp. Oke? Oh, kalau salah boleh tahu berarti grupnya WhatsApp ya, Coach ya? Nanti salah mungkin bisa hubungi Coach untuk bisa bergabung nih, Coach. Iya. Bu Yati bisa tulis nomor handphone saya di kolomnya, itu teman-teman bisa ikutan bergabung. Saya welcome di 0816 26 1968 di 0816 26 1968. Oke, lanjut Salwa. Nah, makasih Coach udah ngasih nomornya nih. Ini sebelum Salwa lanjutin, Salwa ingatin lagi nih sama teman semuanya. Siapa yang mau nanya, apapun boleh ya. Silahkan ketik di kolom komentar sekarang juga nih. Nanti pada rugi nih teman-teman kalau nggak nanya nih sama Coach yang hebat kita nih. Sang motivator juga ya Coach ya. Kan sang motivator ya Coach ya. Mungkin dari Berlin ada tambahan untuk Coach. Saya tidak menyebut diri saya motivator. Saya inspirator mulak nomor 1 dunia, karena belum ada di dunia ini inspirator mulak. Iya Coach. Berlin, kita lanjut. Ini apa ya? Keren nih Coach. Biar kami bisa belajar lagi nih, kalau lupa kita cari lagi ya, Merlin ya. Malin nyatetnya ntar aja, Malin menyimak aja, karena nanti kan setelah itu langsung biasanya kalau ini kan IG langsung di save di IGTV, dan kamu bisa mengulang lagi. Kebiasaan saya pagi-pagi hari itu adalah setelah bangun dan berdoa itu YouTube, nonton toko yang
sukses di bidang ya. Saya dengarkan, tahu nggak adik-adik siapain dari ya setelah itu saya Ngapain Coach? apain dari tontonan itu? Saya tulis, saya bagikan di software saya hingga teman-teman saya di software saya itu mereka bisa belajar, dan begitu banyak sekali komen-komen yang sudah diberikan kepada saya yang mereka senang banget mereka bisa belajar karena sosmed saya gunakan untuk sharing pengetahuan dan inspirasi. Wah, keren nih coachnya nih. Oh iya coach, Salma balik lagi ke topik nih coach. Salma penasaran sama satu hal lagi. Banyak sih penasaran lainnya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita buat suatu produk tuh coach, itu kan kita nggak pastiin tuh kita bakal dapat tiba-tiba kita dapat yang langkah yang harus kita ambil pertama kali gitu. Produk kita itu mengalami kegagalan gitu coach. Ya, namanya di dunia itu pasti punya dua sisi. Ada perempuan, ada laki-laki, ada terang, ada gelap. Kalau kita mengalami kerugian, kita bilang aja sama diri kita, anggap aja itu ongkos belajar. Jangan kalau udah rugi dipikirin terus siang dan malam. Wah, gua rugi terus sharing ke teman-temannya. Wah, gua rugi, usaha gua bangkrut. Itu bagus nggak sih kira-kira? Itu kan posisi sehingga teman-teman dari saya udah ngomong ya, kita itu seperti kayak radio, kita akan mencari gelombang yang dimana apa yang kita pikirkan terus apa, kita pikirkan kesuksesan, kita pikirkan perjuangan, gairah untuk berjuang, itu maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti kayak kita gitu. Kamu bayangin saya bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti saya senang sharing, berbagi, saya senang menolong orang lain. Itu Tuhan tuh kirimin loh ke komunitas saya. Saya di WhatsApp Good Life itu kita mengadakan gerakan untuk mengirimkan makanan kepada orang-orang penderita COVID yang lagi isoman. Itu bisanya saya berjumpa dengan teman-teman saya yang sevisi dan semisi sama saya. Saya mengumpulkan donasi dari teman-teman saya. Tapi saya punya kesibukan yang saya nggak bisa tinggal. Saya bilang sama teman-teman saya, siapa di sini yang bisa jualan makanan? Jualan makanan, tolong kirimkan makanan ini kepada orang-orang yang terkena COVID dan mereka isoman di rumah. Akhirnya pun saya dipertemukan dengan orang-orang yang sepemikiran dengan saya. Dan saya udah punya 2 makanan kepada orang-orang yang, dan itu membuat saya tambah seneng banget. Dan saya percaya bahwa apa yang kamu pikirkan itu akan kamu dapatkan. Wah, ini kedua kan Pertanyaan ya, strategi marketing apa yang tepat dipakai untuk expand produk sabun alami, Pak? Ini di strategi marketing ya, yang dipakai untuk sabun alami. Sabun alami itu kalau menurut saya sebisa mungkin kita itu mengeksplor atau mengekspos bahan baku yang kita buat untuk sabun tersebut ya. Jadi kita harus menonjolkan kelebihan dari produk kita. Jadi alami di sini maksudnya kita kasih tahu alaminya gimana. Saya kan nggak ngerti nih produk sabunnya ya. Apakah dengan produk itu kulit akan lebih semakin atau bisa gimana lah tentang sabunnya ya. Itu kan saya nggak paham. Nah itu ditonjolkan terus menerus kepada
Dan selain itu adalah kita juga bisa teman kita yang punya banyak pengaruh seperti produk kita dicoba, jadi dikirimkan. Jadi kalau kita ngomong bahasanya adalah kita review dari banyak udah orang terkenal